Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan cinta tanah air. Bang Aten, sejauh ini bagaimana KNPI sendiri melibatkan pemuda untuk cinta tanah air ya, dan juga membangun kebangsaan dari program-program atau mungkin kegiatan yang dilakukan dari KNPI sendiri? Jadi Agnes, kita dalam berbagai kegiatan dengan kelompok pemuda ataupun mahasiswa, kan setiap ada misalkan penerimaan baru, saya sering diundang sebagai pembicara, kemudian di OKP-OKP seperti Pemuda Pancasila juga kan, kita juga sering melakukan kegiatan bersama. Itu kegiatan itu lebih banyak ke diskusi, talk show, seminar seperti itu. Kita selalu menyelipkan tema tentang rasa cinta tanah air ini kan. Tadi dengan mengantisipasi, mengidentifikasi berbagai macam bentuk tantangan dan ancaman yang akan meruntuhkan rasa cinta tanah air terhadap para pemuda kita. Kemarin sempat heboh tuh Agnes ya, tagar yang bertebaran di Twitter, di Instagram, kabur aja dulu kan. Nah, jadi ini sebuah refleksi bahwa ada sebuah mindset, pola pikir yang menggerus rasa cinta tanah air di kalangan generasi kita saat ini kan. Padahal kalau mereka itu memiliki pemahaman wawasan kebangsaan yang komprehensif, yang kafah kan, yang sempurna, rasanya sesulit apapun kehidupan kita hari ini, rasanya tidak akan sesulit para pejuang bangsa untuk memerdekakan bangsa ini. Artinya kita sebagai anak bangsa, dalam keadaan bangsa sesulit apapun kita harus bertahan. Bagaimana kita secara bersama-sama bergandengan tangan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini. Nah, juga kita kalau kita simak kemarin kan, pidato kenegaraan dari Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, yaitu membakar semangat rasa cinta tanah air kita, optimisme kita sebagai anak bangsa, walaupun saat ini memang kita masih harus berjuang kan, tapi kita punya rasa optimis di 2045 nanti bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkuat di dunia. Prabowo, Presiden kita pada saat pidato kenegaraan juga sempat menyampaikan bahwa Belanda ketika menjajah Indonesia, GDP-nya atau pendapatan masyarakatnya itu tertinggi di dunia. Nah, ketika menjajah Indonesia kan, ketika itu kan. Nah, artinya bangsa kita ini bangsa yang kaya. Mungkin kita belum mencapai kemakmuran, kesejahteraan yang kita inginkan saat ini, itu karena bukan di potensi alamnya, bukan di potensi kitanya kan, namun ada manajerial yang mungkin belum tertata saat ini kan. Nah, mungkin ya kemarin kan masih banyak aset-aset bangsa kita yang dikuasai oleh pihak-pihak lain kan, atau asing kan. Nah, kita belum berani mengambil alih itu, dan kemarin di pidato Presiden beliau punya tekad, jika saat ini Indonesia itu defisit anggaran dalam laporan keuangannya, maka saya akan berdiri di mimbar ini tahun 2027, kalau enggak 2028, Indonesia surplus anggaran. Itu optimisme kita sebagai bangsa yang saya akui itu cukup membakar semangat kita sebagai anak bangsa hari ini ya. Jadi itu juga yang kami terus sampaikan kepada para generasi muda kita, dimanapun saya diundang, dimanapun saya berbicara kan, nah, bahwa sebagai anak muda kita harus bangga, kita harus cinta tanah kita ini, juga tadi terhadap provinsi kita. Kita ini Provinsi Bengkulu, provinsi jantungnya Republik ini kan. Kalau kita mengerti sejarah kan, nah, bagaimana Republik ini berdiri tidak lepas dari kontribusi Bengkulu ketika itu. Bung Karno mengkonsep negara kesatuan Republik Indonesia di Bengkulu ini. Jadi Fatmawati itu bukan, kalau saya memahaminya, bukan hanya sekedar sosok penjahit bendera merah putih, tapi Fatmawati lah yang bisa mendampingi sosok putra sang pajar ini, menenangkan, mungkin sebagai pendamping ya yang sempurna lah kan, bisa mendampingi beliau hingga memimpin negara ini ketika itu dengan berhasil kan. Kemudian bagaimana seorang proklamator kita Bung Karno
menempatkan Bengkulu ini sebagai tanah bersejarah baginya. Salah satunya simbol yang beliau ingin tonjolkan, hasil bumi Bengkulu ini diletakkannya di puncak tertinggi aset bangsa kita ini, ada Monumen Nasional. Di Monumen Nasional itu di lidah apinya itu 28 kg, itu perut bumi Bengkulu ini. Jadi dari Lebong ya? Bukan sekedar hasil bumi yang diletakkan di atas sana, tapi itu penuh makna. Seorang Soekarno melakukan sesuatu itu tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Emas tidak hanya di Bengkulu, Mbak Agnes ya. Benar. Tapi karena faktor sejarah di daerah itu ya. Dia ingin meletakkan Bengkulu ini di tempat yang istimewa, maka itulah simbolnya, Bung Leo. Baik. Nah, jadi semangat ini terus kita bakar kepada generasi muda kita, bahwa yang akan memperjuangkan tanah kita ini, negara kita ini, bangsa kita ini, provinsi kita ini adalah kita sendiri. Kita tidak boleh bergantung, berharap dari orang lain untuk memajukan daerah kita kan. Baik, jadi yang akan memajukan daerah kita ini adalah kita sendiri. Miris juga kadang tuh ya ketika para tokoh-tokoh dan juga pahlawan kita dahulunya berdarah-darah untuk memerdekakan bangsa kita, tapi melihat sosial media yang katanya #kabur dulu aja gitu ya, orang-orang luar negeri yang bangga dengan mereka dapat pekerjaan yang lebih baik di sana dengan gaji yang besar gitu kan, sulit untuk mengubah mindset masyarakat seperti itu. Tapi kalau dulu gitu. Iya, kalau dari pandangan Bang Leo sendiri bagaimana mengubah mindset masyarakat sendiri terkait dengan cinta tanah air ini? Abang sih belum melihat kenapa di TikTok itu lebih rame lagu Timor gitu loh. Jadi abang pengen juga anak muda Bengkulu yang memang punya bakat minat di seni, budaya, pariwisata untuk bisa mengangkat itu juga. Maksudnya lagu-lagu Bengkulu, tari-tarian Bengkulu, musik Bengkulu begitu. Jadi jangan malu gitu. Maksudnya kita tonjolkan juga ciri khas kita begitu kan, cara kita berpakaian, cara kita berbudaya. Nah dan juga abang pengen nyampaikan juga, ayo anak muda Bengkulu tingkatkan prestasi olahraganya gitu kan, jangan kita selalu jadi mawar buncit ya Bang Aten, jangan mengisi hari-hari anak muda Bengkulu itu ya. Ini mau mengkritik tapi nanti mungkin aku salah sebut ya. Menghabiskan waktu hanya sampai udah azan maghrib masih di pinggir pantai gitu loh. Mas jadi ngumpul sama teman-teman bergosip ria, tapi ya sesekali boleh lah ya. Tapi kalau misalnya anak muda Bengkulu menghabiskan waktu hanya duduk main game dan sebagainya, maksudnya tidak ada yang bermanfaat, dia agak miris gitu kita rasa dia. Jadi saya berharap sih dari acara ini pengen ngajak anak Bengkulu itu yang bangga terhadap seni budayanya, terus ini mampu untuk bisa menghasilkan karya anak bangsa, anak negeri dari Bengkulu gitu, lagu, musik gitu kan, viral juga, FVP juga gitu. Jangan kita akhirnya asik dengan bangga sesama bangsa, oke, tapi maksudnya kita juga harus bangga juga terhadap asli Bengkulu. Dan juga sebenarnya ketika ada masyarakat ataupun pemuda yang berprestasi dan juga mungkin menonjolkan dari lagu ya, dari produk, jangan dikritik seperti itu ya, meskipun ada minusnya gitu kan. Mas anak muda Bengkulu mengatain serius banget, nggak saling dukung, saling jatuhin. Itu kan jadi lucu juga kan, kalau daerah lain tuh ya, siapa teman, ayo dukung rame-rame gitu. Nah, entah kenapa ciri khas Bengkulu tuh saling jatuhin. Jadi kalau misalnya andai-andai kepiting Jepang itu yang satu ingin keluar dari ember, yang satu narik ke bawah lagi. Jadi nggak ada yang bisa keluar dari ember itu, saking seharusnya saling support seperti itu kan, saling dukung untuk kita, siapa yang ke atas biar bantu tarik ke atas juga gitu. Baik. Nah itu yang ingin saya sampaikan tuh, jangan jadi pemuda Bengkulu yang sama itu tidak saling support. Baik, kita jeda sejenak, nanti kita bahas lagi dengan tema kita Cinta Tanah Air setelah jeda pariwara berikut ini. Kami segera kembali.